Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas P1 jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang saya baca yang berjudul Pada Senja yang Membawamu Pergi, karya Boy Chandra. Buku itu menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Gian Arianto, akrab dipanggil Gi, adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Manajemen Pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Padang. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru di desa yang juga membuka les bahasa Indonesia secara sukarela. Gi bercita-cita meneruskan jejak ayahnya sebagai pengajar dan mengabdikan diri di bidang pendidikan. Di bangku kuliah, Gi menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dengan Kayla, mahasiswa seni dari keluarga yang berada. Sayangnya, hubungan mereka kandas karena tekanan dan perbedaan status. Kayla memilih berpisah demi menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Gi pun jatuh ke dalam keterpurukan. Namun ia tidak sendiri. Sahabat-sahabat setianya, Putri, Andre, dan Randi, senantiasa membantunya bangkit kembali. Saat Gi mulai pulih, ia bertemu Aira, seorang wanita misterius yang memiliki latar sejarah dan emosional yang mendalam. Meski Aira seringkali menjaga jarak, Gi tetap berusaha mengenalnya lebih jauh. Mereka menghabiskan waktu bersama, dari obrolan ringan di pasar, karaoke malam, hingga menikmati senja di Sitinjau Lawik. Gi pun tumbuh rasa cinta yang mendalam. Namun, Aira menyimpan rahasia besar dan berpotensi mendapatkan beasiswa ke Jepang yang dapat memisahkan mereka. Di akhir cerita, Gi dan Aira mencapai titik persimpangan penting dalam hidup mereka. Aira menerima beasiswa ke Jepang membuatnya harus meninggalkan Padang dan Gi, keputusan yang berat dan penuh perasaan. Sebagai tanda perpisahan, Aira meninggalkan sepucuk surat permintaan maaf pada Gi karena merasa harus pergi. Tetapi surat itu juga menyiratkan perasaan cinta yang mendalam yang ia pendam. Gi hancur lagi pada saat itu, namun ia tak menyerah. Didorong oleh dedikasinya, baik pada cinta maupun mimpinya, ia memutuskan mengejar Aira ke Jepang, berharap dapat memperjuangkan hubungan mereka dan membangun masa depan bersama. Novel ini ditutup dengan kesan bahwa cinta mereka tidak kandas meski dipisahkan jarak, dan Gi rela menunggu serta berjuang untuk Aira meski jalan yang diambilnya tidaklah mudah. Saya akan mereview buku yang kedua yang berjudul Cantik Itu Luka, karya dari Eka Kurniawan. Di sebuah kota fiktif bernama Halimunda, seorang perempuan bernama Dewi Ayu yang telah meninggal selama 21 tahun bangkit dari kuburnya. Kebangkitannya menjadi awal dari terbongkarnya kisah panjang penuh luka, tragedi, dan kutukan yang membekas dalam keluarganya. Dewi Ayu berasal dari keluarga Indo berdarah Belanda Indonesia. Saat kecil, ia hidup berkecukupan, tetapi hidupnya berubah drastis ketika Jepang menjajah Indonesia. Ia ditangkap dan dipaksa menjadi wanita penghibur di kamp militer Jepang. Setelah perang berakhir, Dewi Ayu tidak kembali ke kehidupan lamanya, melainkan memilih menjadi pelacur profesional yang terkenal akan kecantikannya. Selama hidupnya, Dewi Ayu melahirkan 4 orang anak perempuan dari laki-laki yang berbeda. Anak pertamanya bernama Alma Karma, anak keduanya bernama Sundari Dewi Ayu, anak ketiganya bernama Zahara Dewi Ayu, dan Cantik anak bungsunya. Cantik, anak bungsu yang terlahir sangat buruk rupa, seperti kutukan. Nama Cantik justru ia berikan sebagai bentuk ejekan terhadap dunia yang memuja kecantikan fisik. Meskipun Dewi Ayu berusaha membesarkan anak-anaknya dengan keras dan mandiri, takdir tragis tetap mengikuti mereka. Alma menjadi korban cinta obsesif dan kekerasan, Sundari jatuh ke dalam hubungan rumit yang penuh kemunafikan, Zahara mengalami penderitaan batin dan sosial, bahkan Cantik yang buruk rupa menjadi simbol penderitaan yang paling dalam tak hanya oleh rupa fisiknya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat memperlakukannya. Cerita berkembang mengikuti perjalanan hidup para anak Dewi Ayu dan keturunannya. Dalam latar waktu yang membentang dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan Indonesia, hingga tragedi 1965 pada saat pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap komunis terjadi. Di akhir cerita, semua penderitaan dan kutukan yang membayangi keturunan Dewi Ayu seakan mencapai puncaknya. Anak bungsunya yang bernama Cantik mengalami nasib yang tragis. Ia menjadi korban pelecehan dan kekerasan seperti ibu dan kakak-kakaknya.
Namun, di balik semua itu, Cantik adalah sosok yang kuat, cerdas, dan tak mudah dikasihani. Ia mewakili perempuan yang berjuang melawan stigma kecantikan dan ketidakadilan masyarakat. Sementara itu, Dewi Ayu yang kembali dari kematiannya menyadari bahwa semua penderitaan yang menimpa anak-anaknya bukan hanya berasal dari dunia luar, tetapi juga dari pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keputusan-keputusannya dulu, termasuk menjadi pelacur dan bagaimana ia membesarkan anak-anaknya, berkontribusi pada kutukan yang menimpa keluarganya. Pada akhirnya, Dewi Ayu mati untuk kedua kalinya, kali ini secara tenang. Namun ia membawa serta semua luka, penderitaan, dan dosa masa lalu, seolah menutup siklus tragis keluarganya. Meski tidak ada penebusan besar pada novel ini, ditutup dengan kesan bahwa penderitaan bisa berakhir jika seseorang berani menyadari dan memutus rantai luka yang diwariskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.